Dan kali ini, tentara yang datang untuk menghancurkan Hamid termasuk 2.500 tentara bayaran dari Front Cataclysmic. Awalnya, para perwira kelompok itu, seperti para komandan tentara pemerintah, agak mudah tertipu. Mereka merasa bahwa mereka telah melihat tingkat pasukan anti pemerintah Suriah dan akan sangat mudah untuk melenyapkan mereka. Jadi mereka tidak membuat persiapan yang cukup sama sekali. Mereka hanya berpikir bahwa setelah membantu pemerintah menyelesaikan masalah besar, mereka akan segera mendirikan pangkalan tentara bayaran mereka sendiri di Suriah untuk lebih memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Tetapi yang mengejutkan mereka, kali ini mereka mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena ketergesaan mereka. Lebih dari 500 nyawa melayang langsung di lereng pangkalan Hamid. Komandan unit tentara bayaran Front Cataclysmic ini adalah seorang pria kuning yang berusia sekitar 30 tahun. Namanya Robin, seorang jenderal perang bintang 5 dari Front, dan dianggap sebagai salah satu tulang punggung inti. Di Front, selain ketua umum dan 4 jenderal perang, ada hampir 100 jenderal junior di bawahnya. Dan kemampuan, resume, dan pencapaian pertempuran mereka menentukan peringkat bintang mereka. Tingkat bintang jenderal perang berkisar dari 1 bintang hingga 5 bintang. Jenderal bintang 5 tentu saja adalah yang tertinggi di antara mereka, dan hanya ada 20 hingga 30 orang seperti itu yang bisa mencapai level ini. Termasuk kepala dan 4 jenderal perang, peringkat Robin di Front Cataclysmic setidaknya di 40 teratas. Kali ini, dia mengikuti Wildan, jenderal front pertempuran pertama, untuk menaklukkan Suriah. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan mati setelah pertempuran dimulai hari ini. Setelah dia melihat timnya menderita kerugian besar, dia segera mendekati panglima tertinggi pasukan pemerintahnya dan dengan marah menegur, "Pekerjaan intelijen pra-perang Anda adalah genangan kotoran. Hamid membangun begitu banyak benteng permanen yang tersembunyi. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu kami informasi ini?" Komandan tertinggi yang ditanyai juga kesal dan menjawab, "Apa yang Anda tanyakan adalah semua omong kosong. Jika saya tahu bahwa dia telah membangun benteng permanen, maka saya pasti akan memberitahu Anda informasi ini. Tetapi masalahnya adalah saya tidak melakukannya." Tahu juga, Komandan Front Cataclysmic sangat marah pada kebenaran pihak lain dan berkata dengan marah, "Pengumpulan intelijen sebelum perang adalah prioritas utama bagi tentara manapun. Mengapa Anda tidak melakukannya? Itu tidak terlalu tidak profesional?" Komandan tentara pemerintah bertanya kepadanya secara retoris, "Kami tidak profesional. Tetapi jika Anda sangat profesional, mengapa Anda tidak melakukan pengumpulan intelijen sebelum perang juga?" Setelah datang ke Suriah, apakah para jenderal Front Cataclysmic mengurangi level pertempuran mereka ke level yang sama dengan kita? "Persetan," Robin mengutuk dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu pikir berperang adalah omelan seorang wanita? Saya tidak punya waktu untuk omong kosong di sini. Anda harus memberi saya penjelasan untuk 3 atau lebih orang yang saya hilangkan ini." Komandan pemerintah berkata dengan suara dingin, "Jangan beri aku omong kosong itu. Itu normal kehilangan orang dalam perang. Anda ingin saya memberi Anda penjelasan. Saya kehilangan hampir 1000 orang. Siapa yang akan memberi saya penjelasan? Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan markas Hamid. Tangkap dia dan awasi dia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur para prajurit yang mati." Mengatakan itu, pihak lain menatap Robin dengan dingin dan mengingatkan, "Lebih penting lagi, itu juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita masing-masing dari hukuman atasan kita. Jika kita kehilangan begitu banyak orang dan masih belum menjatuhkan Hamid, atasan saya tidak akan mengampuni saya. Tapi saya yakin atasan Anda juga tidak akan mengampuni Anda." Robin terdiam sesaat. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Yang paling ditakuti adalah setelah mengalami kekalahan, mereka tetap tidak bisa menang. Jika dia tidak bisa mengalahkan Hamid,
dia akan menjadi bahan tertawaan di grup. Bahkan masa depannya akan hancur. Jadi, dia memandang komandan tentara pemerintah dan berkata dengan suara dingin, "Artileri Anda baru saja meledakkan begitu banyak peluru, dan pihak lain masih memiliki daya tembak yang begitu kuat, yang membuktikan bahwa benteng permanen mereka cukup kokoh. Jika pertempuran ini berubah menjadi pertempuran serangan, dan itu masih dari bawah ke atas, saya khawatir itu tidak akan terlalu bagus." Komandan pemerintah menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu aku akan membuat bom artileri beberapa putaran lagi." "Percuma saja," Robin berkata, "baru saja begitu banyak putaran tidak berpengaruh, tidak ada gunanya mengebom lagi." Dia memberi sedikit jeda, berpikir sejenak, dan berbicara, "Bagaimana dengan ini? Anda mengirim tentara Anda dengan senjata berat untuk melanjutkan serangan tipuan di depannya. Saya akan memimpin saudara-saudara kita dari front bencana untuk memutar dari puncak samping, diam-diam menyentuh dataran tinggi, dan kemudian langsung pergi ke sisi mereka untuk mengepung mereka." Begitu komandan pemerintah mendengar kata-kata ini dari Robin, matanya berbinar. Tipuan depan, jalan memutar mengapit. Ini jelas merupakan rencana pertempuran yang sangat layak. Jenderal ini dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana Robin tahu bahwa taktik serangannya sendiri, yang terlalu biasa dan umum, telah menjadi keputusan yang jenius di mata komandan lawan? Ini terutama karena literasi militer pihak lain benar-benar terlalu rendah, sangat rendah sehingga sangat di bawah standar. Meskipun Timur Tengah terus-menerus berperang, harus diakui bahwa seluruh Timur Tengah modern tidak pandai berperang. Sejak Perang Dunia Kedua, perang menjadi semakin menuntut dalam hal taktik dan strategi serta pola. Dunia telah belajar banyak dari pengalaman perang dari perang itu, bahkan negara-negara Asia Tenggara yang awalnya lemah, satu persatu menjadi berani dan pandai berperang. Hanya Timur Tengah dalam hal bakat dan taktik perang yang belum ditingkatkan, bahkan masih jauh tertinggal dari kawasan lain. Suriah, Afghanistan, dan bahkan Irak selama bertahun-tahun bersenjata lokal tidak peduli seberapa besar, untuk berperang, pada dasarnya adalah mode gerilya liar. Rendahnya literasi militer merupakan masalah terbesar militer di Timur Tengah, kecuali Israel. Tingkat pelatihan prajurit tidak cukup, tingkat komando perwira tidak cukup, berbagai departemen tentara, kemampuan untuk bekerja sama di antara berbagai layanan sangat buruk. Pada saat yang sama, pasukan juga umumnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Berkali-kali pasukan yang tampaknya besar, pada kenyataannya, tusukan akan menghancurkan sisi. Belum lagi Suriah, negara yang berperang sepanjang hari, bahkan beberapa negara superkaya yang memulai dengan minyak, tentara mereka berantakan dalam semua aspek kecuali ketika mereka menghabiskan uang untuk membeli peralatan daripada orang lain. Misalnya, di hampir semua peralatan canggih Amerika di Arab Saudi, dalam pertempuran dengan Houthi, bahkan Amerika Serikat menjual kepada mereka tank tempur utama M1A2 yang ditangkap oleh pihak lain, dan oleh karena itu menghormati reputasi kapten transportasi. Tingkat militer negara begitu mengkhawatirkan, apalagi Suriah. Komandan pemerintah, yang bermitra dengan tentara perang Robin, belum menerima pendidikan militer profesional sama sekali, dan ketika dia keluar sebagai pemimpin tim beberapa ribu orang, bagaimana mengatur pasukan, bagaimana mengembangkan strategi taktis, dia pada dasarnya bingung. Bahkan sinergi infanteri dan artileri yang paling sederhana dikelola oleh Robin. Alasan mengapa komandan pemerintah tidak berpikir untuk menggunakan sinergi infanteri dan artileri terutama karena tingkat pelatihan artileri mereka sangat rendah, dan mereka hampir tidak dapat bertahan di tempat latihan biasa dengan mengenai sasaran dari jarak dekat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.